Hai, halo para psikopaters, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Jadi dalam video ini saya akan mengalur sebuah film yang berjudul The Dude in Me, yaitu merupakan salah satu film komedi fantasi Korea Selatan di tahun 2019. Film ini disutradarai oleh Kang Hyo Jin dan dibintangi oleh Jung Jin Young, Park Sung Won, dan Ramiran. Film ini dirilis secara internasional di Jepang, Taiwan, Indonesia, dan Vietnam. Nah, biar gak kebanyakan spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film berawal tentang Jang Pan-so yang merupakan seorang ketua gangster terkenal. Ia tinggal di apartemen bersama istrinya yang bernama So-yoon. Pekerjaan di dunia gangster tidak jauh dengan perkelahian dan kekerasan. Suatu saat, ia mengutus Machul untuk mendatangi suatu pabrik dengan tujuan memaksa pemilik pabrik menandatangani surat penyerahan wilayah pabrik. Bapak pemilik pabrik yang awalnya menolak, akhirnya mau menandatangani surat setelah diancam tangannya akan dipotong. Adegan berpindah ke restoran, terlihat Pan-so yang lagi asyik makan tiba-tiba didatangi oleh seseorang bernama Bos Yang. Keduanya terlibat konflik dalam pembicaraannya. Usut punya usut, ternyata mereka sedang merebutkan warisan dari ayah mertua Pan-so yang tidak lain adalah kepala gangster. Suatu hari, ia memutuskan makan di sebuah warung ramen sebelum kembali melanjutkan aktivitasnya. Di saat yang bersamaan, seorang anak SMA bertubuh gempal dan culun yang bernama Kim Dong Hyun juga sedang menikmati mie ramennya. Setelah usai makan, Kim Dong Hyun ternyata lupa membawa uang, namun si nenek si pemilik warung mengatakan bahwa ia tidak perlu membayar makanannya karena si nenek menambahkan tagihan Kim Dong Hyun ke dalam tagihan Jang Pan-so. Menyadari hal tersebut, Jang Pan-so pun merasa kesal kepada si nenek pemilik warung. Namun si nenek mengatakan bahwa ia akan memberikan hadiah kepada Jang Pan-so karena sudah mau membayar semua tagihan tersebut. Adegan berpindah di atas gedung. Dong Hyun mencoba mengambil sepatunya yang tersangkut di atas antena. Ternyata Dong Hyun sedang dikerjai teman-temannya. Tiba-tiba Dong Hyun tergelincir dan jatuh ke bawah, menjatuhi Pan-so yang kebetulan ada di bawahnya. Dan mereka berdua akhirnya pingsan lalu dibawa ke rumah sakit. Tak lama kemudian Pan-so sadarkan diri. Ia merasa bingung dan aneh dengan tubuhnya. Di sini juga kita diperlihatkan ayah dari Dong Hyun yang ternyata adalah si bapak si pemilik pabrik. Pan-so merasa kaget ketika melihat tubuhnya yang lebih muda dari sebelumnya. Ternyata ia sadar bahwa tubuhnya tertukar dengan Dong Hyun. Ia juga terpaksa bersekolah untuk mencari penyebab Dong Hyun jatuh dari atas gedung. Ternyata Dong Hyun adalah korban bullying. Ia harus berurusan dengan teman-teman yang pernah membuli dan berbalik melawannya. Jelas saja Pan-so adalah ketua gangster yang mempunyai ilmu bela diri. Ia ingin memberantas bullying di sekolah Dong Hyun. Di tempat lain, istri Pan-so atau So-yoon sedang berselingkuh dan tiba-tiba ditetangi oleh Bos Yang. Ia mengajak bekerja sama untuk mendapatkan warisan ayah So-yoon atau kepala gangster. Karena takut tentang perselingkuhannya, akhirnya So-yoon pun setuju. Suatu malam, Pan-so menemui Machul. Awalnya Machul tidak percaya kepada Pan-so, namun setelah berbincang-bincang, akhirnya Machul dapat percaya bahwa Pan-so lah yang ada di dalam tubuh Dong Hyun. Adegan beralih ke suatu tempat. Pan-so bertemu dengan Hyung Jun, yaitu anak yang pernah ia bantu saat sedang dibully. Ternyata ibu dari Hyung Jun adalah kekasihnya di masa lalu yang bernama Misun. Setelah adegan berlalu, Pan-so menyuruh Machul mengambil rambut Hyung Jun untuk dilakukan tes DNA. Pan-so sangat kaget mengetahui hasil tes antara Pan-so dan Hyung Jun sama. Itu berarti Hyung Jun adalah anak Pan-so. Pan-so merasa sedikit kesal karena selama ini anaknya dibully di sekolah. Ia menyuruh Machul untuk memberi pelajaran kepada murid yang suka membuli. Akan tetapi Machul menolak karena dia tidak mau menyakiti anak kecil. Akhirnya Pan-so turun tangan dengan melatih Hyung Jun bela diri dan berniat menguruskan badan milik Dong Hyun. Dengan wajah tampan Dong Hyun dan berjiwa Pan-so, ia sekarang menjadi idola di sekolah. Pan-so menolong ayah Dong Hyun ketika dihadang oleh rentenir di jalan. Tetapi ayah Dong Hyun menolak, akhirnya ia dipukuli sampai pingsan. Pan-so yang tidak terima mengirimkan Machul untuk memberikan pelajaran kepada para rentenir itu. Satu lawan banyak tidak menjadi masalah untuk Machul karena ia sangat berbakat dalam ilmu bela diri. Di sekolah Hyung Jun mulai berani melawan para pembuli, membuat Pan-so merasa bangga. Adegan pindah ke warung Misun. Saat sedang berada di warung Misun, ada pengunjung yang bersikap kurang sopan yang membuat Pan-so kesal. Pan-so mengaku yang ada di dalam tubuh Dong Hyun adalah dirinya. Misun sangat kesal karena dulu dia meninggalkannya. Di sekolah ada cowok yang mengajak Hyung Jun pergi ke pesta. Hyung Jun pun menerima ajakan tersebut. Kemudian Pan-so dan Misun bertemu di sebuah kafe.
Panso berniat meminta maaf lagi, namun Misun tetap menolaknya. Ia sampai mencium Misum, tetap saja Misun konsisten dengan pendiriannya. Tiba-tiba Panso mendapat telepon memberitahukan bahwa ada hal buruk yang menimpa Hyungjun. Mendengar hal itu, Panso pun langsung pergi ke tempat di mana Hyungjun pesta. Benar saja, Hyungjun dipaksa minum alkohol, untungnya Panso tidak terlambat datang. Adegan beralih, Panso bertemu dengan Machul di suatu tempat. Machul mengatakan istrinya bersekongkol dengan Bos Yang. Waktu di jalan, Donghyun bertemu dengan Hyungjun, lalu Hyungjun mengungkapkan perasaannya kepada Donghyun. Akan tetapi Donghyun menolaknya, lagi pula dia adalah ayah dari Hyungjun. Adegan berpindah ke sebuah kamar di mana tubuh Panso dirawat. Bos Yang berniat membunuh Panso, akan tetapi Donghyun yang berada dalam tubuh Panso tiba-tiba sadar. Bos Yang kaget dan gantian malah Bos Yang tak sadarkan diri. Donghyun kaget akan tubuhnya, lalu dia pergi pulang ke rumah. Di rumah ayahnya pun kaget karena ditatangi Panso dengan jiwa Donghyun. Tak lama kemudian, Panso datang untuk menjelaskan semuanya serta meminta tolong kepada Donghyun untuk memperbaiki hubungannya dengan Misun. Esoknya Panso dan Donghyun mendatangi warung milik Misun. Tiba-tiba Bos Yang datang dengan anak buahnya dan merusuh di dalam warung. Bos Yang menyandera tubuh Donghyun, tetapi Bos Yang tidak mengetahui bahwa yang ia sandra adalah Panso. Lalu Misun datang dan menolong mereka dengan sebuah tabung gas. Adegan berpindah di rumah kepala gangster, ayah mertua Panso membongkar semuanya. Keadaan pun mulai memanas. Singkat cerita, Donghyun menolak warisan dan ingin meninggalkan dunia gangster. Istri Panso berniat untuk menabrak Panso dan Donghyun dengan mobil. Panso menyelamatkan Donghyun, namun Panso memilih untuk tertabrak. Singkat cerita, Panso sedang koma di rumah sakit. Endingnya menyenangkan untuk semua pihak dan tubuh Panso dan Donghyun kembali seperti sedia kala. Dan film pun tamat. Nah, jadi bagaimana pendapat kalian semua mengenai alur dari film ini? Nah, silahkan bisa komenkan di kolom komentar. Dan apabila ada yang mau request film, bisa komenkan juga di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah menonton. Goodbye.